Suara Gracia FM, The Sound of Life, berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Shalom kaula muda Gracia dimanapun kalian berada, senang sekali saya Ana kembali menemani kalian semua di program Young and Fresh. Dan sebelumnya selamat tahun baru juga untuk kalian, dan khususnya ini di tahun 2025, semoga tahun ini semua harapan dan juga mungkin resolusi yang sudah kalian tulis di awal tahun bisa tercapai. Dan ya seperti biasa selama beberapa menit ke depan di program Young and Fresh kita akan sama-sama diberkati dan kembali diinspirasi melalui firman Tuhan yang tentunya dengan cara yang lebih santai dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan di tanggal 4 Januari 2025 ini, Ana sudah tidak sendirian karena sudah bersama dengan Kak Devlin. Halo Kak Devlin. Halo Ana. Bagaimana kabarnya nih? Baik, luar biasa. Wah, tahun barunya gimana nih Kak? Tahun barunya baik. Oke. Mungkin ada acara-acara gitu? Ya cuma sama keluarga sih, nggak yang gimana-gimana. Seru ya, cukup seru ya. Iya Kak, hari ini kita akan membahas tentang apa nih Kak? Hari ini kita akan bahas judulnya More of God, Less of Me. Oh, oke. Mungkin udah sering dengar kali ya. Ini ya tema umum banget lah. Gitu. Nah, oke, kita akan membahasnya lebih dalam lagi nih teman-teman semuanya. Namun sebelum itu, untuk teman-teman yang menonton tayangan ini secara ulang di YouTube channel Suara Gracia, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, dan juga bisa komen di bawah apa nih yang kalian dapat di firman Tuhan di hari ini. Nah, sebelum kita mulai Kak, boleh memimpin dalam doa? Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh sharing, untuk kami boleh dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang dibicarakan Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu, bukan lagi hikmat manusia, bukan lagi pengertian manusia, tapi hikmat yang dari surga, pengertian yang dari Engkau sendiri turun Tuhan. Biar Engkau yang berkati acara kami 1 jam ke depan, penyertaan-Mu Tuhan, hadirat-Mu sempurna atas tempat ini. Terima kasih Engkau yang berkati setiap alat-alat yang kami pakai. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang ngadat, tidak ada yang tidak baik Tuhan. Semuanya baik sehingga setiap pesan yang disampaikan bisa nyampe dengan clear. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu. Beracarlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke Kak Devlin, more of God, less of me. Silahkan Kak. Ya. Jadi mungkin ini kan tema yang mungkin judul lah, bukan tema. Judul yang mungkin udah sering didengar. Oke. Jadi more of God, less of me, selalu ya mungkin dari kecil, mungkin sekolah minggu dan segala macam udah sering dengar gitu. Sebenarnya apa sih yang dinamakan more of God, less of me? Karena biar Tuhan lebih lagi di dalam kita dan kita semakin berkurang, Kak. Bahasa Indonesia kan gitu. Yesus yang bertambah, kita yang berkurang. Maksudnya tuh apa? Manusia itu terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Dimana ya yang kita bisa lihat sekarang adalah tubuh. Yang kita nggak bisa lihat adalah jiwa dan roh. Maksudnya dilihat dalam artian secara kasat mata ya. Kalau tubuh kan bisa cubit, bisa dipegang, bisa dirasakan, gitu. Tapi kalau jiwa dan roh itu kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa lihat. Jadi kan di Alkitab juga sering bilang bahwa roh itu memang penurut tetapi daging lemah. Daging itu apa? Daging itu adalah tubuh. Dimana tubuh ini sebenarnya bekerja kalau ada jiwa dan kalau ada roh. Ya makanya kenapa orang yang meninggal ya tubuhnya ada, tapi ya jiwa dan rohnya sudah tidak ada, makanya ya sudahlah dia meninggal gitu. Tapi tubuhnya kan masih ada gitu. Jadi sebenarnya tubuh ini kan bisa dibilang ini ngikut nih. Apa kata jiwa maupun apa kata roh. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah gini, more of God itu apa? More of God itu adalah kita nih memperbesar roh yang di dalam diri kita. Roh Allah, bukan roh yang lain ya teman-teman, tapi roh Allah yang kita perbesar dalam diri kita. Supaya jiwa ini kan bicara tentang kedagingan, tentang keinginan-keinginan manusia, tentang hal-hal yang hal yang kita pengen lah, intinya kedagingan. Makanya kenapa si roh ini harus kita kasih makan? Caranya gimana ya? Balik lagi baca firman, saat teduh, dengar khotbah seperti hari ini, ke gereja, bersekutu dengan Tuhan dan segala macam, itu memperbesar roh. Jadi kalau kita bilang more of God, less of me adalah kita nih sebisa mungkin menekan kedagingan kita sampai yang muncul ini adalah roh Tuhan sendiri yang take over hidup kita. Kenapa?
Karena gini teman-teman, mungkin ini kan udah masuk 2025. Iya. Dan kita juga mungkin udah sering banyak dengar khotbah-khotbah tentang apa yang akan terjadi 2025. Kan sering tuh hamba-hamba Tuhan dapat pewahyuan dari Tuhan, terus mereka sampaikan. Dan beberapa banyak yang bilang adalah masa kegelapan, masa yang ya tidak baik-baik saja. Iya. Tapi kemarin pesan gembala pesan gembala kami cuma ngomong bahwa tetap berjalan bersama Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Jadi hari ini teman-teman, kenapa saya ambil tema ini ya? Karena seringkali kita nih berjalan semau kita, anak muda, apalagi mungkin yang baru, ya anak muda lah. Kenapa anak muda? Karena seringkali kita merasa saya lebih ngerti, saya lebih paham. Apalagi zaman yang semakin berkembang, semakin maju, semakin berbeda dengan zaman-zaman yang dulu. Kita cenderung bahwa kita lebih paham daripada ya orang tua kita mungkin, atau daripada kakak-kakak rohani kita, atau mungkin daripada orang-orang di atas kita gitu. Jadi kita merasa bahwa ya apa yang kita ambil, apa yang kita jalani itu ya benar gitu. That's why kenapa sih yang dinamakan butuh more of God dalam diri kita. Kita butuh untuk menekan kedagingan kita supaya yang muncul itu adalah roh Tuhan sendiri. Tuhan yang ambil alih hidup kita. Sering nggak sih kita nih berdoa, Tuhan biar Engkau yang bekerja dalam hidupku, biar Engkau yang memimpin langkah hidupku. Pertanyaannya, gimana Tuhan bekerja, gimana Tuhan memimpin langkah kita, kalau yang kita kasih makan adalah jiwa kita terus. Namanya sesuatu, dulu ada mainan, ya ini jadul banget sih, nggak tahu anak tahu nggak, kayak mainan Tamagotchi gitu loh, kayak pelihara hewan tapi virtual gitu. Kalau sekarang mungkin kayak Po gitu ya, ya. gitu-gitu kayak Po gitu kan. Kalau kita kasih makan terus kan dia gede kan, gemuk gitu istilahnya. Sampai satu ketika nanti dia melek juga, nggak mau makan lagi gitu. Nah sama kayak jiwa kita. Kalau kita ngasih makannya jiwa kita terus, apa sih ngasih makan jiwa tuh? Ya keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata. Intinya yang harusnya mungkin datang ke ibadah malah nonton drakor, yang harusnya datang ke ibadah malah pusreng, misalnya gitu. Yang misalnya harusnya datang ke ibadah malah nongkrong, yang harusnya baca Alkitab malah ntar lagi gitu. Nah itu kita lagi kasih makan jiwa kita tuh. Lagi kasih makan hal-hal kedagingan tuh apa sih? Hal-hal yang kita seneng. Itu aja udah. Pokoknya contoh gampangnya tuh itu hal-hal yang kita seneng. Senengnya apa? Seneng nonton. Ya udah. Bukan nggak boleh ya teman-teman, ini disclaimer, bukan berarti kita berarti sekarang tidak boleh nonton, tidak boleh main game, enggak. Tapi kan semua ada waktunya, ada batasnya. Saya jujur, saya suka nonton drama Korea, saya suka nonton, apalagi kalau udah seru, ya lupa dalam tanda kutip ya, kadang saya suka agak gila sedikit dalam artian bisa berepisode gitu, kayak bisa gitu ya? Maraton gitu loh. Sampai misalnya malam gitu yang harusnya mungkin dipakai istirahat, mungkin dipakai untuk tidur, bentar lagi satu lagi penasaran, bentar lagi satu lagi penasaran gitu. Tapi puji Tuhan ya bisa ngontrol gitu, dalam artian meski penasaran, meski kepo banget, aduh ini abis ini apa ya gitu. Tapi saya belajar untuk ya kalau emang udah waktunya istirahat atau emang udah waktunya berdoa, emang udah waktunya ibadah, ya udah stop gitu. Meski saya ini tipe orang yang sebenarnya kalau nonton tuh nggak suka yang kayak di tengah-tengah berhenti gitu. Jujur, saya tuh tipe yang kayak kalau nonton ya dari awal sampai akhir gitu. Makanya kan gitu ya. Kadang ada orang yang nonton di skip gitu ya. Saya sih nggak bisa, jujur. Tapi seiring berjalannya waktu ya, saya tuh belajar bahwa ya itu tidak membawa manfaat apapun. Meski ada beberapa di drakor-drakor yang kadang ada nilai-nilainya yang saya bisa pelajari gitu. Tapi nggak semua lah gitu kan. Tapi gini loh teman-teman, saya belajar mengontrol, tapi itu tuh saya percaya itu tuh bukan saya. Itu adalah ya roh Tuhan, roh kudus yang ada dalam diri saya, yang dia bergerak bahwa ya ngasih tahu udah lo stop loh. Yang akhirnya bisa stop gitu. Yang tadinya saya sebenarnya agak bete kalau harus nonton setengah-setengah gitu. Tapi seiring berjalan waktu bisa tuh ternyata gitu. Seperti itu. Kayak saya suka nonton bioskop, suka banget.
Tapi seiring berjalannya waktu ya kalau emang nggak perlu-perlu banget atau emang kalau pas waktunya nggak ada. Pernah ada satu film yang kayak saya pengen nonton banget tapi waktu itu jadwal pelayanan padat. Jujur, secara daging pengen tak korbanin satu rasanya gitu. Kayaknya hari ini saya nggak usah pelayanan lah, saya nggak usah ini. Dan saya tuh tipe gini, saya belajar ya untuk kalau misalnya ya saya bolos ibadah. Jujur teman-teman, saya masih lah bolos ibadah gitu. Tapi saya belajar untuk saya bolos, tapi saya nggak pergi main. Karena apa? Gini loh. Saya mikir jangan sampai nih, ini ya saya bagi ke teman-teman, terus tiba-tiba melihat, ih Kak Devri bolos ibadah pergi main. Nah, saya jaga untuk ya udah kalau saya bolos, ya udahlah saya istirahat. Ya even istirahat di rumah saya ngapain, tapi saya belajar untuk ya saya nggak mau jadi batu sandungan untuk orang lain. Meski memang rasanya pengen nggak main, ya pengen nggak nonton bioskop, pengen. Tapi rasanya kurang etis ya kalau saya bolos ibadah, tapi saya pakai untuk kesenangan. Ya misalnya jalan-jalan, meski di rumah juga mungkin saya pakai untuk kesenangan saya, tapi kan orang nggak lihat lah istilahnya. Daripada orang lihat kan jadi batu sandungan, bukan yang munafik ya teman-teman, tapi daripada saya jadi batu sandungan, mending ya udah keep aja gitu. Karena ya manusiawi gitu, masih manusia, saya masih merasakan dimana kadang pengen bolos ibadah gitu. Tapi gini teman-teman, kalau kita terus kasih makan jiwa kita, kasih makan daging kita, maka yang mengontrol hidup kita, yang mengontrol tubuh kita, ya kedagingan kita. Gak bisa kita cuma doa sorry to say, terus berdoa doang kayak Tuhan pimpin langkahku, aku mau serahkan sama Engkau, tapi Engkau gak baca Alkitab, Engkau gak pernah ibadah, Engkau gak pernah saat teduh, Engkau gak pernah dengerin khotbah. Terus isinya dari mana? Itu pertanyaannya. Sekarang kita berdoa, gak salah berdoa. Tapi kalau kita cuma berdoa tapi nggak take action, ya sama aja kayak iman tanpa perbuatan mati. Kita berdoa, kita beriman, Tuhan pasti pimpin langkah saya, Tuhan menyertai saya, tapi kita nggak pernah nggak pernah kasih makan roh Tuhan dalam diri kita. Yang ada apa? Daging kita yang akan menekan roh itu. Yang lama-lama akhirnya ya kenapa hidup kita dikuasai daging? Kenapa hidup kita dikuasai kemauan kita ya, karena yang kita kasih makan itu. Sehingga tubuh kita ya ngikutnya mana? Ngikut yang lebih gede. Yang lebih gede mana? Oh jiwanya ngikut. Jadi teman-teman, sekarang kalau saya bilang more of God, less of me, itu adalah kita kasih makan roh kita, roh kudus dalam diri kita, roh Tuhan dalam diri kita, more dibanding kedagingan kita. Pesan Ibu Gembala kami kemarin 60-40. 60 untuk Tuhan, ya 40 untuk istilahnya untuk kesenangan kamu, untuk hobi mungkin, untuk segala, untuk pekerjaan dan segala macam. Tapi 60 buat siapa? Buat Tuhan. Artinya apa? Tahun ini, ayo teman-teman, belajar kasih porsi lebih buat Tuhan. Contohnya, kalau misalnya kamu senang dengar musik, ayo belajar alihkan musikmu ke musik-musik rohani. Sekarang ya menurut saya banyak banget musik-musik rohani yang gak kalah keren dengan musik-musik dunia. Bahkan ya saya tuh gini ya, waktu lagi saya tuh ngomong sama teman-teman tuh waktu itu gini, saya tuh pernah di masa posisi lagi galau-galaunya. Dan kadang kan orang mikir musik rohani tahu apa sih galau gitu kan, maksudnya kayak ya semua lagunya tentang tentang apa, tentang pengagungan mungkin, tentang apa, nggak ada yang bisa relate gitu. Tapi sering berjalan waktu ya saya belajar untuk memindahkan, daripada saya dengerin lagu galau makin hancur, makin juga ya gitu ya. Saya belajar mengalihkan ke lagu rohani. Ternyata ada juga tuh yang relate gitu. Ada beberapa lagu yang akhirnya ternyata oh iya relate ya lagunya. Tapi kan di lagu itu tersimpan nilai bahwa ketika engkau down, di titik terendahku, kau hadir. Itu kan bukankah itu relate sama hidup kita kadang-kadang? Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Bukankah itu satu kalimat yang buat saya ya itu relate? Iya benar juga ya. Di titik terendah hidup saya tuh ya seperti firman Tuhan bilang, dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Mungkin jatuh iya, tapi nggak sampai tergeletak.
Tuhan tetap angkat kita. Bukankah itu relate? Salah satunya. Dan banyak lagu-lagu yang ternyata ya ada lagu, ya bisa dibilang lagu galau-galau, tapi endingnya tetap, ayo tetap andalkan Tuhan. Ayo Tuhan tuh tetap sayang kamu. Tuhan tuh tetap peduli sama kamu. Nggak kayak lagu galau yang semakin ya didengarnya makin galau. Saya belajar, itu contoh teman-teman, contoh simpel. Misalnya engkau sering dengar musik, ayo beralih ke lagu-lagu rohani. Dan nggak kalah seru kok. Banyak sih. Sekarang, zaman sekarang ya menurut saya kayaknya nggak kalah seru. Oke juga. Baik dari luar negeri, baik dari dalam negeri. Betul. Terus apalagi? Ganti kegiatanmu, misalnya kalau lagi kalau lagi nggak ngapa-ngapain, misalnya nonton, ya nggak apa-apa nonton drakor, tapi mungkin dibatasi. Ganti dengan apa? Ya sekarang di YouTube banyak banget ya. Ya nonton kayak podcast rohani, banyak. Atau kalau nggak senang podcast, nontonlah ibadah online misalnya gitu kan. Ya kan? Ada sekarang praise and worship yang 24 jam juga. Misalnya. Atau 60 minutes, ada yang 1 jam praise and worship juga bisa didengerin. Jadi bisa mulai beralih. Pelan-pelan, teman-teman, nggak kayak makan cabai langsung pedes gitu. Istilahnya nggak yang langsung 60-40. Wah, berat. Berat. Nggak akan kuat. Nanti baru jalan 1 bulan selesai. Tapi pelan-pelan beralih. Nggak salah loh, dengerin lagu dunia salah nggak? Tapi mulai beralih daripada dengerin lagu galau-galau ya. Kadang saya juga dengerin gitu kan kalau di mall apa gitu ya. Tapi pikir-pikir tuh ya lagu galau zaman sekarang, mohon maaf sekali, bodoh banget deh kayaknya gitu ya. Iya betul. Kadang ya dalam hati tuh kayak pengen, aduh kalau ini ada teman saya begini kayaknya tak omong kamu tuh, aduh bodoh banget, jangan gitu kayak gitu. Pengennya kayak tak guncang-guncang gitu. Jangan stop. Lari deh, lari. Jadi banyak lagu-lagu yang akhirnya membuat kita nggak makin baik gitu teman-teman. Betul. Jadi ayo mulai beralih, mulai kasih makan rohmu lebih daripada daging. Karena tahun ini adalah tahun dimana kita harus lebih sama Tuhan. Percuma kita doa tiap hari minta penyertaan Tuhan, tapi kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah ngerti penyertaan Tuhan itu seperti apa sih gitu. Karena seringkali ya kita minta penyertaan Tuhan. Ya penyertaan Tuhan itu kan gimana ya? Menurut saya kadang di luar nalar ya. Nggak seperti yang kita bayangkan. Dan karena saking di luar nalarnya, kadang kita merasa bahwa masa penyertaan Tuhan begini ya? Karena apa? Ya nggak kenal siapa Tuhan. Tokoh-tokoh di Alkitab kenapa sih? Contoh Abraham. Kenapa Abraham mau aja pergi loh? Kalau dipikirin ya, kalau lagi baca Alkitab tuh sambil dipikir, sambil diimajinasikan ya. Saya kalau jadi Abraham mikir-mikir dulu loh, nggak langsung iya Tuhan kayaknya. Iya kan? Pergi, dan hari itu Tuhan nggak bilang pergi ke Kanaan loh, nggak. Kalau baca Alkitab coba deh, teman-teman baca Alkitab, Tuhan tuh nggak kasih tahu Kanaan dulu. Tuhan cuma tak kasih tahu negeri yang berlimpah susu dan madu, bla bla bla. Memang di ending Tuhan akhirnya kasih tahu, tapi awal Tuhan nggak bilang. Dan kalau jadi Abraham, sebenarnya kan Abraham manusia biasa ya kayak kita ya. Ya mungkin bingung juga, tapi satu hal, karena dia kenal siapa Tuhannya, ya dia ready aja. Santuy aja, ya udahlah Tuhan yang suruh kok gitu. Pasti Tuhan yang jamin. Gitu. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang kadang Tuhan minta sesuatu yang kadang di luar nalar. Tapi penyertaan Tuhan pada akhirnya sempurna gitu. Kalau kita baca Alkitab kan kita tahu endingnya ya teman-teman, benar nggak sih? Tapi waktu itu mereka nggak tahu endingnya loh. Betul. Mereka nggak tahu endingnya akan seperti apa, tapi mereka tetap nurut. Kenapa? Ya kenal Tuhan, tahu siapa Tuhannya. Nah itu teman-teman. Kita kenapa kadang seringkali curiga kan? Benar enggak? Masa sih gitu ya? Masa sih? Loh, nggak ada salahnya kita berdoa, minta petunjuk, atau misalnya kita cerita sama pembimbing rohani juga nggak salah. Tapi kalau emang itu Tuhan, just do it aja lah. Karena kayak mungkin emang di luar nalar, tapi
ya itu demi kebaikan kita lah, saya rasa. Saya yakin banget, meski mungkin belum kelihatan, mungkin nggak tahu apa sih buat kebaikan kita, mananya sih gitu misalnya. Kadang kan kalau anak muda gitu kan sekarang banyak banget kritis ya, kayak masa sih, emang buat apa, emang fungsinya apa, emang ini Nah hal-hal itu yang akhirnya akan membuat kita ngeblok Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Kita buka ayat dulu. Kita buka dulu di Matius 5 ayat 3. Mungkin Ana bisa bantu bacain versi Indonesianya. Ya, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, saya bacain dari versi The Message, ngomong gini. You are blessed when you are at the end of your rope. With less of you, there is more of God and His rule. Artinya apa? Kita akan diberkati. Ini mungkin saya sering bawain ya, karena ini waktu saya pertama kali dengar ayat ini langsung jadi ayat yang sangat merema dalam hidup saya gini. Kamu diberkati ketika kamu ada di ujung tali. Ujung tali, tahu ujung tali itu berarti udah nggak ada nih. Misalnya kita pegang tali, ini udah nggak ada nih ujungnya nih. Udah pegangan terakhir. Dan with less of you, there is more of God and His rule. Jadi di dalam maksudnya kelemahan kita, di dalam kita merendahkan diri kita, itu Tuhan akan semakin bertambah dalam hidup kita. Dan His rule tuh jadi kayak aturannya tuh nyata dalam hidup kita. Jadi lucu banget ayat ini. You are blessed when you are at the end of your rope. Kamu diberkati ketika kamu ada di ujung tali. Kalau bahasa Indonesia jauh banget. Jauh banget. Berbahagialah yang tadi orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Di beberapa terjemahan lain juga mirip-mirip, tapi cuma di The Message ini ngomong kayak gini. Teman-teman, maksudnya apa? Seringkali kita nih udah kepepet baru ngandelin Tuhan. Tapi di situ seringkali kita lihat penyertaan Tuhan sempurna. Seringkali kita ngelihat kayak, wah, Tuhan emang luar biasa ya. Emang kita tuh sangat diberkati ya. Emang Tuhan tuh sayang saya. Ketika kita berani menekan kedagingan kita, percayalah akan banyak hal-hal luar biasa yang kita akan lihat. Karena apa? Karena hidup kita nggak lagi ngikutin aturan kita, tapi ngikutin aturannya Tuhan. More of God and His rule. Jadi biarkan Tuhan take over hidup kita. Take all of us, semua teman-teman, belajar berserah semua. Saya benar-benar belajar ya, bahwa menyerahkan itu ya nggak gampang, teman-teman. Masih kadang mikir, aduh, lama banget nih pertolongan Tuhan nih. Cari jalan pintas, cari jalan sendiri. Padahal mungkin pertolongan Tuhan lagi on the way. Tapi seringkali terhambat karena ya kita udah punya jalan lain. Jadi di tahun ini 2025, ini masih baru jalan 4 hari. Ayo belajar andalkan Tuhan lebih lagi. Tekan kedaginganmu. Biarkan hidup kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Jangan hidup kita tuh dikuasai daging, dikuasai keinginan-keinginan yang menurut kita baik, menurut kita oke. Percayalah, belum tentu oke menurut Tuhan. Tapi kalau yang udah oke dari Tuhan, percaya itu baik buat hidup kita. Meski kadang kita ngelihatnya kayak, masa sih? Masa harus kayak gini sih? Tapi ayo belajar untuk, yaitu saya bilang, kenali Tuhan mulai lebih dalam. Karena begitu kita kenal Tuhan ya, kita nih akan belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk benar juga ya Tuhan tuh baik. Ya iya benar juga ya. Ini baik buat hidup saya. Ini demi kebaikan saya. Jadi ayo teman-teman belajar. Serahkan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Andalkan Tuhan lebih lagi. Biar more of God itu ada dalam hidup kita. Roh Tuhan yang makin besar. Roh Tuhan yang makin kuat. Bukan kedagingan kita. Amin. Oke Kak, ini satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum menutup ya Kak. Kalau misalnya kita mau mulai nih Kak, kira-kira kita harus mulai dari mana nih Kak? Step pertamanya, step awalnya gitu. Karena kan mungkin saat ini mungkin kedagingan kita lebih besar nih daripada roh. Nah, kira-kira mau mulainya tuh dari mana ya Kak? Mulainya gini, saya selalu ngajarin
anak untuk baca Alkitab. Iya. Itu mulainya gini. Cara gini. Baca Alkitab itu kan tidak ada standar, harus berapa. Kecuali di mungkin di gereja masing-masing ada yang menetapkan standar. Tapi saya belajar gini. Belajar mulai 1 pasal dulu. Rutinin seminggu. Kalau kamu rasa kamu bisa naikin 2. Misalnya kalau di tempat kami yang pelayanan itu minimal 5. Saya ngomong gini, oke, kalau kamu minimal 5 semua, itu kayaknya ditelan semua tuh kayak rasanya berat banget. Apalagi untuk anak yang tidak pernah baca Alkitab sama sekali. Ya saya cuma ngomong, yuk belajar 1. Seminggu atau 2 minggu. Kamu rutin dulu, jangan sampai bolong. Rutin dulu. Dah. Oh seminggu saya bisa nih rutin, 2 minggu saya rutin. Naikin 1. Rutinin lagi. Jangan kendor, jangan kan ini masih belajar jadi 1 pasal lagi, enggak. Jangan gitu. Pokoknya gini. Yang penting nih ya, komitmen. Yang penting komitmen. Karena kalau kita nggak komitmen, nggak bisa. Nggak akan jalan lah. Mau stepnya itu mulai baca Alkitab. Terus kalau ibadah ya, kalau misalnya nih ya nggak pernah ibadah sama sekali, mulailah ibadah seminggu sekali. Dirutinin. Lagu tadi saya bilang, misalnya dengar lagu suka ini, ya mulai coba cari lagu-lagu rohani. Ya nggak usah lama-lama, misalnya pas lagi pengen denger lagu, ya coba belajar dengernya lagunya yang rohani. Atau yang lagu-lagu yang membangun kamu lah, ya yang rohani lah intinya. Gitu. Terus nanti mulai lagi 3 pasal sampai 5 pasal. Berat sih, memang berat. Kalau mulai semuanya grebegan tuh berat, pasti berat. Mulai step awal, mulainya dari mana tadi? Baca Alkitab misalnya. Atau mau mulai dari mana? Saat teduh. Saat teduhnya gimana sih caranya misalnya? Kalau saya dulu pakai buku, dulu tuh ada buku renungan gitu loh. Ya kan nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak. Cuma dulu tuh pakai buku renungan. Jadi kita baca Alkitabnya yang ngikutin buku renungan itu aja. Ya emang sih cuma 1 ayat 2 ayat, tapi ya belajar untuk more. Namanya kan kita do more, extra mile. Jadi kalau 1-2 ayat ya coba tambahin 1 pasal. Jadi nggak cuma baca 1-2 ayat terus menerus gitu sih. Jadi stepnya dimulai dari hal yang kecil aja dulu. Gak usah langsung pengen wah gitu, nggak usah. Nggak usah. Pelan-pelan. Percayalah, nggak akan bertahan lama nantinya. Paling seminggu 2 minggu udah kayak males lagi nanti. Baca nih 5 pasal getol nih. Getol lama-lama kok lelah ya. Kok capek ya, kok berat banget ya. Lama-lama, oh hari ini bolong dulu deh, besok 2 kali gitu. Iya, besok double. Wah, percayalah, nggak akan bisa teman-teman. Akan tambah udahan. Akan tambah lama-lama nggak baca sama sekali, udah bye. Gitu. Jadi jangan mulainya langsung gerbegan gitu, enggak. Mulai step by step. Ya minta dibimbing sama kakak rohanimu juga boleh. Seperti itu teman-teman, jadi pelan-pelan, komitmen, konsisten juga. Ya benar, komitmen dan konsisten. Itu pelan-pelan, dari tadi baca Alkitab dulu, mungkin 1 pasal dulu, rajin dulu, seminggu 2 minggu lah, seminggu 2 minggu gitu, nanti naik. Punya mungkin punya target, barangkali punya target sendiri. Oh saya mulai tahun ini saya mau baca 10 pasal tiap hari, boleh, tapi gini loh, jangan langsung kayak belajar step by step lah menurut saya. Misalnya 2 pasal dulu, gitu. Udah rajin tambah. Menurut saya itu akan lebih efisien, akan lebih efektif dibanding gerbegan gitu loh. Semua ya. Iya, kayaknya semua yang terlalu tergesa-gesa nggak bertahan lama. Oke teman-teman semuanya, sama-sama kita hari ini belajar bagaimana memberikan yang lebih untuk Tuhan, mungkin membangun kerohanian kita yang lebih gitu, di atas kedagingan kita. Ya terima kasih Kak Devlin, boleh menutup dalam doa? Ya, yuk. Tuhan terima kasih buat hari ini, ajari setiap kami untuk kami kasih porsi yang lebih untuk Engkau Tuhan. Bukan lagi kami tapi Engkau. Biar makin hari Tuhan Kau yang berikan kesadaran kepada setiap kami, untuk kami lebih lagi cari Engkau, untuk kami lebih lagi kejar Engkau, untuk kami lebih lagi memberikan diri kami untuk Engkau di masa muda kami, di masa-masa akhir ini Tuhan. Biar kami mau kejar Engkau lebih lagi. Ajari kami untuk kami memilih Engkau di atas segalanya Tuhan. Ajari kami untuk kami berjalan sesuai di jalan-jalan-Mu Tuhan, on track Tuhan,
tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tetap pimpin langkah kami, tetap ajari setiap kami Tuhan. Terima kasih, Kau yang berkati Radio Suara Gracia biar makin hari makin excellent dalam Engkau, membawakan program-program yang terbaik, program-program yang daripadamu Tuhan. Beri hikmat, beri pengertian untuk para kru bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, bisa menghadirkan program-program terbaik untuk setiap pendengar. Mereka diberkati Tuhan, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih banyak Kak Devlin menginformasikan tentang ibadah lifeguard. Ya, ibadah lifeguard kita akan mulai berarti tanggal 17 Januari. Oh, oke. Ya, berarti 2 minggu lagi kita akan mulai. 17 Januari kita akan mulai ibadah lifeguard lagi. Jam 6 sore di Gracia lantai 2. Tanggal 14 juga kita akan mulai lagi ibadah PD Eklesia. Ini ibadah umum, tapi teman-teman saya undang, ayo kita datang karena ada sesuatu hal yang besar yang akan Tuhan, yang sudah Tuhan sediakan untuk kita semua. Oke, terima kasih Kak. Itu dia teman-teman, sama-sama kita hari ini belajar bagaimana memberikan porsi yang lebih banyak untuk Tuhan, khususnya di tahun ini. Mari kita buka juga dan tambahkan resolusi teman-teman untuk memberikan dan konsisten dan komitmen tadi ya, memberikan yang lebih untuk Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan, dan jangan lupa untuk teman-teman yang mendengarkan tayangan ini secara ulang di YouTube channel Suara Gracia, jangan lupa subscribe untuk kalian dapatkan notifikasinya. Baik, akhirnya saya Ana yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.